Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vinka Nursyama Rahmawati, bisa dipanggil dengan Ibu Vinka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, kemudian subtema 1 di pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda yang terbuat dari kaca, dari logam, kemudian dari karet dengan tepat. Yang kedua, dengan melengkapi tabel, siswa dapat mengkomunikasikan benda-benda yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet melalui video dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui beberapa pertanyaan, siswa dapat melakukan musyawarah dengan orang di sekitar dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menuliskan hasil musyawarahnya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati satuan pada penggaris, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang. Dan yang keenam yaitu dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktikkan pengukuran dengan benar. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pembelajaran yang pertama yaitu kita membahas tentang aneka bentuk benda atau benda yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Benda dari kaca itu contohnya seperti gelas, kemudian ada piring, kemudian ada mangkok, kemudian ada kacamata, dan yang lainnya. Benda kaca itu sifatnya yaitu kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus pandang. Yang kedua yaitu benda dari logam. Benda dari logam itu contohnya yang ada di rumah. Coba sebutkan benda dari logam yang ada di rumah. Ya, benda dari logam yang ada di rumah yaitu contohnya ada sendok, kemudian ada kerangka mobil, kemudian ada penggaris yang terbuat dari logam atau besi itu yang biasanya kita gunakan untuk mengukur. Kemudian sifat logam yaitu kuat, dapat menghantarkan panas, dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Yang ketiga, yaitu benda dari karet. Pernahkah kalian melihat benda dari karet? Ya, benda dari karet contohnya yaitu penghapus. Penghapus yang biasanya kalian gunakan untuk menghapus saat salah menulis. Benda dari karet itu memiliki sifat lentur atau elastis, kemudian tidak tahan bakar, kemudian isolator, kemudian karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul, dan dapat diisi udara. Coba kalian perhatikan buku halaman 41. Di sana kalian bisa mengisi tabel mengenai benda-benda yang ada di sekitar kalian. Di situ ada nomor, nama benda,
bahan pembentuk, dan sifat bendanya. Nanti kalian bisa mengisinya, kemudian setelah mengisi kalian bisa membuat video menjelaskan apa saja yang sudah kalian isi mengenai tadi ada benda, ada bahan pembentuknya apa, dan sifatnya apa. Setelah kalian mempelajari aneka bahan pembentuk benda, coba sekarang perhatikan tempat sampah yang ada di rumah kalian. Tempat sampah yang ada di rumah kalian itu terbentuk atau terbuat dari bahan apa? Nanti setelah ini kalian bisa bermusyawarah dengan orang yang ada di rumah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu sampaikan. Yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu tempat sampah kalian itu terbuat dari apa sih? Dan jumlah tempat sampah itu apakah sudah memenuhi kebutuhan yang ada di rumah atau belum? Kemudian yang ketiga, orang-orang yang ada di rumah itu sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya atau belum? Dan yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kebersihan yang ada di rumah? Nanti kalian bisa berdiskusi keempat pertanyaan itu dengan orang yang ada di rumah, kemudian kalian bisa menuliskannya dalam buku, kemudian nanti minggu depan bisa dikumpulkan. Setelah kalian mengamati tempat sampah, sekarang kalian coba amati penggaris yang ada di rumah. Coba sekalian sekarang ambil penggaris terlebih dahulu. Penggaris itu memiliki satuan panjang apa? Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum mengenai satuan panjang dan apa itu konversi satuan panjang? Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu satuan panjang terlebih dahulu. Satuan panjang yaitu suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, kemudian ukuran panjang, atau jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang itu ada banyak, ada kilometer, ada hektometer, dekameter, kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang apa sih arti mengkonversi. Mengkonversi yaitu mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Misalnya kita mengubah satuan sentimeter ke milimeter. Coba sekarang kalian cari benda yang ada di sekitar. Contohnya benda itu apa? Buku. Coba kalian sekarang ukur buku itu berapa sentimeter. Setelah kalian ukur, kalian akan mengkonversi sentimeter menjadi milimeter. Caranya yaitu untuk setiap naik tangga itu dibagi 10, kemudian untuk turun itu nanti dikalikan 10. Contohnya yaitu jika kalian mengukur buku 20 cm, kalian akan mengkonversinya menjadi milimeter itu yaitu 20 dikalikan dengan 10 yaitu 200 mm. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan satuan panjang. Sebelumnya, kita akan menggambarkan sebuah tangga untuk mempermudah kita semua mengingat hubungan antar satuannya. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah tangga. Kita tulis dari atas kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang kita akan dengan mudah mengubah unit satuan yang kita punya. Saya punya trik nih yang harus kita ingat. Triknya, kalau kita turun satu anak tangga, maka nilainya akan kita kalikan 10. Kalau kita turun lagi, artinya kita turun 2 kali, maka harus dikalikan 100. Contohnya, kalau kita punya 1 kilometer, dan kita turun satu anak tangga ke hektometer, maka kita harus mengalihkan dengan 10 nilainya menjadi 10 hektometer. Kalau kita turun lagi ke dekameter, maka dikalikan lagi dengan 10 menjadi 100 dekameter. Artinya, 1 kilometer sama dengan 10 hektometer sama dengan 100 dekameter. Nah, terus kalau naik lagi gimana? Gampang aja, kalau tadi pas turun kita kalikan dengan 10, maka pas naik kita bagi dengan 10. Kalau naik 2 anak tangga, kita bagi dengan 100. Nah, supaya kita lebih paham, konversikan 8 hektometer ke meter. Nah, kita balik lagi ke anak tangga yang sudah kita punya. Kita lihat di situ, dari hektometer ke meter, itu turun atau naik ya kira-kira. Turun ya, dan kita lihat, itu turunnya berapa kali. Dari hektometer ke meter. Dari hektometer turun ke dekameter, berarti turun 1. Kemudian dari dekameter, turun lagi 1 anak tangga. Berarti kita harus turun 2 anak tangga. Nah, kalau misalnya turun 2 kali, kita harus kalikan berapa nih? Dikalikan dengan 100. Berarti 8 dikali dengan 100 sama dengan 800 meter. Berarti 8 hektometer sama dengan 800 meter. Sekarang buka buku halaman 50. Di situ ada tabel yang berisikan ada nomor, kemudian nama benda, kemudian satuan panjang dalam sentimeter dan satuan panjang dalam milimeter. Jadi kalian nanti bisa menulis nama-nama benda yang ada di rumah, kemudian kalian mengukurnya dan mengkonversinya. Seperti itu. Jadi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama yaitu tentang aneka bahan benda. Dari tadi ada dari kaca, kemudian dari logam, kemudian dari karet. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu Ibu tambahkan sedikit tentang materi musyawarah tadi. Kalian ketika bermusyawarah itu harus mendengarkan pendapat orang lain. Kalaupun pendapat orang lain itu berbeda, kalian harus menghargainya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang satuan panjang dan cara mengkonversi satuan panjang. Itulah pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Tetap semangat untuk belajar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.